Pada perdagangan minggu keempat bulan Januari tahun 2024, harga minyak mentah WTI ditutup melonjak 3,02% pada level $77 per barel. Begitu juga dengan harga minyak mentah Brent melesat 2,99% ke posisi $82 per barel. Salah satu penyebab harga minyak dunia naik adalah ancaman tersendatnya rantai pasokan minyak akibat konflik di Laut Merah, terutama pada posisi selat Bab al-Mandab di lepas pantai Yaman, di mana pada selat yang lebarnya tidak lebih dari 20 km tersebut, hampir 23.000 kapal perdagangan termasuk kapal pengangkut minyak yang lalu lalang setiap tahun atau sekitar 50 kapal setiap harinya. Selat ini juga memainkan peran penting dalam urat nadi perdagangan sekitar 30% perdagangan dunia. Kondisi ini diperkirakan oleh para analis keamanan akan berlangsung lama, dan hal itu akan membuat harga minyak dunia akan berpeluang tetap berada pada level yang tinggi dan mengganggu arus perdagangan dunia. Kapal-kapal dagang terpaksa akan melalui rute yang lebih panjang dari Eropa menuju ke Asia dan lainnya melalui Afrika Selatan. Harga minyak dunia yang masih tetap berada pada rentang harga yang cukup tinggi ini, yaitu di atas $60 per barel, pada titik inilah yang disebut-sebut sudah menguntungkan bagi sebagian besar perusahaan minyak karena sudah lebih tinggi dari rata-rata harga produksi minyak dunia yang berkisar di antara $40 sampai dengan $50 per barel. Kondisi ini tentunya akan membuat iklim investasi minyak di dunia dan juga di Indonesia akan menjadi lebih bergairah. Harga minyak dunia yang sempat pada puncaknya menyentuh level yang cukup tinggi di tahun 2022 memang awalnya akan menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan pertambangan migas secara langsung. Dan biasanya setelah kenaikan itu, jika harga minyak tidak turun lagi pada titik terendahnya, maka perusahaan pendukung atau yang support system dari perusahaan atau industri migas, yaitu pada hulu migasnya seperti ELSA, akan diuntungkan. PT El Nusa dan kode saham ELSA adalah anak usaha PT Pertamina yang secara khusus menangani 3 lini usaha, yaitu Oil and Gas Upstream Services atau jasa hulu migas, lalu ada Support Services atau jasa penunjang migas, dan distribusi logistik dan juga energi. Berdasarkan laporan keuangan kuartal ketiga tahun 2023, jasa hulu migas menyumbang kontribusi 33%. Lalu jasa penunjang migas menyumbang 12% dan jasa logistik menyumbang 55% dari total keseluruhan pendapatan konsolidasi ELSA. Jadi secara keseluruhan, jasa logistik menyumbang porsi pendapatan yang paling besar bagi total keseluruhan pemasukan ELSA. Lini usaha yang dijalankan oleh anak usaha ELSA yaitu El Nusa Petrofin ini saat ini mengelola 48 terminal, mempunyai 1.764 mobil tangki, 11 stasiun pengisian bahan bakar, 2.185 pengolahan pertasop, dan beberapa depo services. Konsumsi BBM nasional sampai dengan tahun 2024 diprediksi masih akan bertumbuh seiring dengan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan juga normalisasi mobilitas pasca periode pandemi COVID-19 tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Hal ini tentunya akan membuat prospek lini usaha distribusi BBM oleh anak usaha ELSA yaitu El Nusa Petrofin akan semakin bagus ke depannya. Di sisi lain yang menarik juga berdasarkan data dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) mencatat hingga akhir tahun 2023 realisasi investasi hulu migas mencapai 13,7 miliar US dollar atau sekitar 210 triliun. Angka tersebut naik 13% dibandingkan dengan realisasi investasi tahun 2022 yang hanya sebesar 12,1 miliar dolar Amerika Serikat. Hal ini tentunya merupakan kabar baik untuk jasa hulu migas dari ELSA yang memang secara khusus ada pada area bidang ini. Pada grafik SKK Migas ini, Anda perhatikan ada lonjakan yang signifikan pada investasi hulu migas bulan Desember tahun 2023. Tentunya ini merupakan sinyal yang bagus untuk kinerja lini usaha hulu migas dari ELSA pada kuartal 4 tahun 2023. Secara fundamental internalnya sampai dengan kuartal ketiga tahun 2023, ELSA masih terus menunjukkan progres kinerja yang sangat baik. Pendapatannya kita perhatikan tercatat naik 4,8%,
dari yang tadinya 8,5 triliun menjadi 8,982 triliun. Lalu laba bersihnya juga meningkat dari yang tadinya hanya 290 miliar menjadi 406 miliar pada kuartal ketiga tahun 2023. Lalu berikutnya kita perhatikan untuk kondisi solvabilitasnya. Kita perhatikan di sini hanya untuk hutang yang mengandung bunga saja, yaitu sebesar 954 miliar. Hutang yang mengandung bunga termasuk hutang bank, senior note, hutang obligasi, dan surat hutang yang lainnya yang diterbitkan oleh perusahaan. Jumlah ini setara dengan 19% dari total hutang. Hal ini berarti mayoritas hutang dari Elsa merupakan hutang usaha, bukan hutang yang mengandung bunga. Lalu kalau kita bandingkan dengan ekuitasnya yang pada kuartal ketiga tahun 2023 sebesar 4,3 triliun, maka total hutang yang mengandung bunga ini menghasilkan net DER sebesar 0,22 kali saja. Ini mengindikasikan kondisi solvabilitas yang sangat baik dan solid dari Elsa. Berikutnya kita perhatikan untuk kondisi arus kas. Kita perhatikan sampai dengan kuartal ketiga tahun 2023, Elsa masih konsisten mencatatkan positif arus kas sebesar 667 miliar sampai dengan kuartal ketiga tahun 2023. Hal ini tentunya mendukung kenaikan kas dan setara kas yang berkualitas. Kenaikan kas yang berkualitas seharusnya berasal dari kenaikan kas dari aktivitas operasional, bukan dari kenaikan hutang. Tapi ada hal yang harus menjadi catatan kita di sini, yaitu mengenai piutang usahanya. Kita perhatikan sampai dengan kuartal ketiga, piutang usaha dari Elsa lumayan cukup signifikan, yaitu sebesar 2,8 triliun. Dan sayangnya, piutang ini berasal dari induk usahanya sendiri, yaitu PT Pertamina. Di satu sisi, Elsa diuntungkan karena sudah pasti akan mendapat orderan dari induk usahanya yaitu Pertamina, yang merupakan perusahaan minyak terbesar milik pemerintah di Indonesia, dan juga memonopoli distribusi logistik migas. Tapi di sisi lain, kinerja Elsa akan tergantung pada kinerja Pertamina. Tetapi sejauh ini saya melihat hubungan antara Elsa dan Pertamina tampak cukup saling menguntungkan, karena terbukti selama ini Elsa selalu menghasilkan positif arus kas. Itu artinya pembayaran tunai dari jasa yang dilakukan oleh Elsa biasanya dibayarkan dengan lancar oleh Pertamina sebagai induk usahanya. Jadi sejauh ini menurut saya masih fine-fine saja. Jadi secara keseluruhan kinerja fundamental Elsa masih sangat baik sampai dengan kuartal ketiga tahun 2023 dan berpeluang naik pada kuartal keempat tahun 2023 karena ada sinyal dari realisasi investasi migas SKK Migas tahun 2023 secara keseluruhan. Berikutnya salah satu poin penting dari keputusan kita untuk masuk ke sebuah saham adalah apakah saham tersebut memberikan dividen atau tidak. Selama kurang lebih 15 tahun terakhir, Anda perhatikan pada data yang saya ambil dari Stockbit ini, Elsa tidak pernah absen membagikan dividen. Dari mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2023, Elsa selalu konsisten membagikan dividen setiap tahun dari laba bersih yang dihasilkannya. Nah, pada tahun 2024 untuk tahun buku tahun 2023, kita akan mencoba mencari atau estimasi dividen Elsa yang akan kita terima pada tahun 2024. Yang pertama kita cari dulu untuk estimasi EPS-nya. Angka ini tidak perlu kita repot-repot cari karena kita tinggal melihat saja di data RTI. Kita perhatikan estimasinya untuk EPS full year 2023 sebesar 74. Lalu untuk estimasi dividen payout ratio, angka 43% ini saya dapat dari rata-rata dividen payout ratio selama 4 tahun atau 3 tahun terakhir. Dan hasil akhirnya kita dapat estimasi dividen Elsa untuk tahun 2023, tahun buku 2023 yang dibayarkan tahun 2024 sebesar Rp32 per lembar saham. Nah, kalau Anda masuk pada harga 400, maka yield dividen yang bisa Anda terima yaitu sebesar 8%. Tentunya ini merupakan satu angka yang cukup besar mengingat IHSG sendiri pada tahun 2023 hanya naik 4% saja. Dan kalau kita bandingkan dengan deposito, paling besar hanya 4-5% saja. Lalu kita bandingkan dengan ORI yang tidak lebih dari 6,2-6,5%. Jadi yield dari Elsa ini termasuk cukup baik pada tahun 2024 untuk total portofolio kita. Berikutnya setelah melihat kualitas fundamentalnya, lalu dividennya, sekarang kita akan cek apakah saham Elsa sekarang ini sudah murah atau masih mahal. Kita perhatikan grafik ini menunjukkan rata-rata PER
price earning ratio dari Elsa selama 10 tahun terakhir. Garis berwarna hijau yang disebut sebagai mean pair, artinya dalam 10 tahun terakhir ini, saham Elsa biasanya dihargai dengan pair sebesar 9,86 kali. Pada harga 402 ketika video ini dibuat, tanggal 30 Januari 2024, pairnya sebesar 5,94 kali. Angka ini masih di bawah dari rata-ratanya selama 10 tahun terakhir, yaitu di angka 9,86 kali. Berikutnya kita perhatikan juga untuk grafik price to book value, PBV. Kita perhatikan garis berwarna hijau melintang yang disebut sebagai mean PBV, yang artinya dalam 10 tahun terakhir, saham Elsa biasanya dihargai oleh pasar dengan PBV sebesar 0,94 kali. Nah, saat ini PBV-nya pada harga 402 sebesar hanya 0,68 kali saja. Itu artinya PBV saat ini sudah di bawah rata-rata dari 10 tahun terakhir yang sebesar 0,94 kali. Dari kedua analisa pair dan PBV ini menunjukkan bahwa pada harga 402 saat video ini dibuat, Elsa masih terlihat under value atau masih murah. Dengan kata lain, saat ini Elsa masih dalam kondisi terdiskon. Tapi saya juga mau sarankan, karena memang Elsa ini merupakan saham yang termasuk mid cap, jadi saya sarankan untuk kita masuk dengan dana yang cukup proporsional. Saya sarankan untuk tidak lebih dari 5% saja dari total portfolio kita. Dan kalau bisa, kita masuk pada harga di bawah 400 untuk mendapatkan margin of safety yang cukup besar. Sekian dan terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam Value Investor.